Kabar gembira bagi warga Jabodebek. Pasalnya Presiden Joko Widodo meresmikan Lintas Raya Terpadu atau LRT Jabodebek pada Senin 28 Agustus. Presiden Jokowi menyebut proyek ini terbentang sepanjang 41,2 km dan menelan anggaran hingga 32,6 triliun rupiah. Sementara itu, jalur yang diresmikan terdiri dari 2 rute, yakni Cibubur melewati Stasiun Dukuh Atas, Cawang, Harjamukti, dan lain Bekasi melewati Stasiun Dukuh Atas, Cawang, Halim, Jatimulya. Totalnya ada 18 stasiun yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Saat ini Kementerian Perhubungan menetapkan tarif LRT sebesar Rp5.000 hingga akhir September mendatang. Tarif promo diberikan dalam rangka memperingati HUT ke-78 Indonesia sekaligus memperkenalkan LRT Jabodebek kepada masyarakat. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati menerangkan, pemerintah telah menggelontorkan subsidi Rp66 miliar untuk tarif promo tersebut. Setelah itu, skema selanjutnya yang disiapkan yaitu pengenaan tarif maksimal Rp20.000 untuk jarak terjauh. Skema ini mulai berlaku pada awal Oktober sampai akhir Februari 2024. Bank Indonesia melaporkan uang beredar dalam arti luas atau M2 pada Juli 2023 tumbuh meningkat. Posisi M2 pada Juli 2023 tercatat Rp8.350,5 triliun atau tumbuh 6,4% secara tahunan. Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya 6,1%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang kuasi 9,4% secara tahunan. Perkembangan M2 pada Juli 2023 juga dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit yang tumbuh 8,5% mencapai Rp6.663,6 triliun, serta dana pihak ketiga yang naik 7,2% mencapai Rp7.807,9 triliun. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyebutkan, berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan penyaluran kredit pada Juli 2023 disebabkan oleh perkembangan kredit modal kerja yang bersumber dari sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Kemudian kredit investasi serta kredit konsumsi yang didorong oleh perkembangan KPR dan kredit kendaraan bermotor. Kabar gembira bagi pegawai negeri sipil. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah merilis aturan tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024. Dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 49 tahun 2023, diatur uang lembur, uang perjalanan dinas, uang konsumsi rapat, hingga uang paket data dan komunikasi hingga kendaraan listrik bagi PNS untuk tahun 2024. Mulai tahun depan, PNS dengan golongan 1 menerima uang lembur Rp18.000 per orang per jam, naik Rp5.000. Golongan 2 naik Rp7.000, golongan 3 naik Rp10.000, dan golongan 4 naik Rp11.000. Namun PMK untuk besaran uang makan lembur tetap sama dengan aturan sebelumnya, yakni Rp35.000 per orang per hari untuk golongan 1 dan 2, Rp37.000 untuk golongan 3, dan Rp41.000 untuk golongan 4. Dalam PMK ini, pemerintah juga menetapkan nilai perjalanan dinas, uang harian perjalanan dinas di dalam negeri ditetapkan berdasarkan provinsi, tertinggi untuk wilayah Papua Tengah, Selatan, dan Pegunungan senilai Rp580.000, sedangkan terkecil untuk di Aceh dan Kalimantan Tengah Rp360.000. Bank Indonesia mengumumkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI yang merupakan instrumen moneter baru dilelang setiap 2 hari dalam sepekan, mulai 15 September 2023, di mana hari pelelangan yang ditetapkan setiap Rabu dan Jumat, dan detailnya akan langsung diumumkan melalui website Bank Indonesia. Adapun tenor yang dilelang setiap 2 pekan sekali yakni tenor 6, 9, dan 12 bulan. Sementara mekanisme lelangnya dilakukan di pasar perdana maupun di pasar sekunder. Untuk di pasar perdana, Bank Indonesia akan mengumumkan rencana lelang SRBI dan melenggarakan lelangnya di sistem Bank Indonesia Electronic Trading Platform atau BIETP dengan peserta seperti bank umum konvensional yang telah menjadi peserta operasi pasar terbuka. Untuk peserta non-bank bisa turut serta namun melalui lembaga perantara yang telah menjadi peserta OPT. SRBI juga bisa ditransaksikan di pasar sekunder dengan bank maupun non-bank, baik itu di residen maupun non-residen atau pihak asing. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan penerbitan SRBI bertujuan untuk mengelola likuiditas sekaligus mendukung pengembangan pasar uang dan stabilitas nilai tukar rupiah. Uni Eropa akhirnya memberlakukan Undang-Undang tentang Layanan Digital atau Digital Services Act.
DSA mulai 25 Agustus 2023 waktu setempat setelah disahkan sejak tahun lalu. Undang-undang ini akan memperketat operasional perusahaan-perusahaan digital besar dunia yang beroperasi di Eropa. Jika ada perusahaan yang tak menaati akan dikenakan sanksi berat. Salah satunya yang diatur dalam undang-undang ini adalah ketentuan mengenai iklan, keaslian barang-barang yang dijual di e-commerce, komentar ujaran kebencian, hingga informasi palsu. Perusahaan teknologi yang akan terdampak dengan aturan tersebut adalah Amazon, Apple, Google, Microsoft, TikTok, dan masih banyak lagi. Dengan adanya undang-undang ini, perusahaan digital wajib menghapus semua ujaran kebencian, penjualan barang palsu, hingga informasi palsu yang dituliskan pengguna di sosial media mereka dalam waktu 24 jam. Undang-undang DSA ini melarang iklan online yang berbau politik, orientasi seksual, dan etnis. Jika ada perusahaan yang melanggar ketentuan yang ada, denda miliaran siap dilayangkan.